Masalahnya, kontak fisik yang dilakukan oleh dai muda ini tuh berlebihan terhadap anak jamaahnya. Dan jamaahnya memberikan keluasan kepada dai muda itu untuk melakukan kontak fisik seperti ini kepada anaknya. Dan tanpa kita harus sekolah tinggi, tanpa harus masuk pesantren, kita sudah tahu kalau perbuatan semacam ini harusnya dihindari karena bisa berpotensi child grooming. Tapi dicium Bos El senang nggak? Seneng toh, wong bose. Papaknya sih, di papaknya sih bibine. Wes. Mergo kamu saya cium 2 kali. Ini ada berapa ya? Mentik 20 toh. Ora. Dan sedihnya, meskipun sudah banyak orang yang memberikan konten terkait child grooming, orang yang memberikan konten yang ditunjukkan langsung terhadap dai muda ini, baik itu secara halus maupun secara teguran keras, tetapi respon dai muda ini seolah denial. Dan mirisnya lagi adalah, masih banyak jamaah yang membela dan mendukung perilaku seorang dai muda tersebut. Sebenarnya ini bisa dijelaskan pada 3 fenomena yang masih tersebar luas di berbagai lapisan masyarakat Indonesia. Yang pertama adalah fenomena pengkultusan agama. Jadi orang mengkultuskan seseorang berbasis agamanya, menganggap seseorang yang banyak hafalan agama, menganggap seseorang yang bisa menyampaikan ilmu-ilmu agama itu sebagai perpanjangan dari Tuhan, sehingga ketika seseorang itu melakukan sebuah perbuatan yang tidak seharusnya atau bahkan menyimpang, masih tetap dibela dengan dalih dia itu paham agama, dia paham terhadap resiko dan konteksnya. Kemudian dengan pengkultusan agama ini akan muncul fenomena yang kedua, yaitu keguncangan kognitif. Jadi seseorang ketika sudah mengkultuskan, ia akan mencari cara untuk membela, meskipun dalam kognitif dan dalam pikirannya itu dia merasa kalau perbuatannya salah, tetapi akan mencari cara untuk membela. Oh, mungkin aja dia memang sayang kepada anaknya, mungkin aja dia memang sayang terhadap anak kecil, atau yang kedua, oh itu sebagai sebuah bentuk berkah, atau yang ketiga, bahkan kita yang dianggap berlebihan, kalian aja yang terlalu berpikir negatif, itu kan bentuk kasih sayang terhadap anak dengan bersentuhan seperti itu. Nah, dari 2 fenomena itu didukung sama yang ketiga ini, feodalisme di berbagai lembaga keagamaan itu masih kental banget di masyarakat Indonesia. Jadi seolah menganggap adanya sebuah pemisah antara guru, antara orang-orang yang ahli gitu ya, dengan seorang murid, sehingga mereka untuk menegur, untuk tata krama itu harus dijaga sedemikian rupa. Nah, dengan 3 fenomena ini kalau masih berkembang luas di masyarakat dan masyarakatnya tidak mengedepankan pemikiran rasional, kalau ada perbuatan yang menyimpang itu harusnya tetap disalahkan siapapun yang melakukan itu, meskipun seorang yang ahli agama sekalipun. Tapi kalau misalnya 3 fenomena ini terus berkembang, ya hal-hal kayak gini masih terus akan ada di masyarakat. Udah dong main gus-gusannya, itu anak kecil loh dikokop, astaga, banyak banget video yang beredar, dia nih pipinya ya, begini loh. Aku memang gak sepaham sama orang itu, aku gak seagama, tapi ini aku berbicara, anggap aja aku gak beragama nih, anggap aja ya aku orang yang gak punya agama, dan aku ngelihat sebagai sisi kemanusiaan. Aku ngerasa itu kasus pedofil gak sih? Itu anak kecil yang masih polos, lugu, gak tahu apa-apa minta cium. Pas udah dicium, oke lah, mungkin orang dewasa bertemu anak kecil kalau dicium pipi, cipika-cipiki oke lah. Dikokop bejir nih. Sampai ada yang cium mulut, ih. Sumpah ya, kalau misalnya itu adikku atau kerabatku, ini kakiku mendarat ke muka, aku gak peduli tokoh agama atau siapapun ya. Aku paling benci kasus-kasus pencabulan, kasus-kasus pedofilia itu aku paling gak suka, teman-teman. Aku mau tanya ke kalian ya, aku kembaliin ke kalian. Mohon maaf kalau aku ada salah kata. Aku paling gak suka emang sama kasus pedofil. Tapi kalau misalkan ada keluarga kalian yang sudah terdoktrin, udah percaya tentang kalimat-kalimatnya, bertopeng agama, aku tahu itu cuma oknum ya. Keluarga kalian ada yang dikokop kayak gitu, kalian marah nggak? Geli nggak? Kenapa orang tuanya nggak ada yang melaporkan gitu? Malah dapat pahala dicium gus, astaga. Sadar guys, kita sedang ditipu, dibodoh-bodohi dengan topeng agama, menghalalkan berbagai cara untuk melakukan kejahatan-kejahatan seperti itu, teman-teman. Aku kesel banget, coy, sumpah. Iya, adikku dikokop gitu, ih, kakiku naik, sumpah.